Hai teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Yosep. Hari ini sebelum pertandingan Roma lawan Napoli, saya akan melakukan review part terakhir dari 10 PM drama series yang didasarkan webtoon yang diperkuat oleh Giorgino Abraham sebagai Arvino, Viz Maria de Jong sebagai Fiska, Maxime Borti sebagai Chandra, dan William Berwick sebagai Romo Ignatius. Episode kelima tuh ngomongin kita flashback 1-4 itu ngomongin tentang Fiska dan Chandra yang punya kelebihan dua-duanya bisa melihat roh halus, tetapi entah kenapa sang perwujudan iblis atau orang setan ini cukup cukup menyukai dan tertarik pada Fiska, bukan Tuhan Chandra. Nah, di episode kelimanya ya lebih mengulas konflik antara Chandra dan Fiska, di mana Arvino dan kroni-kroninya bertanggung jawab dalam memanfaatkan Fiska. Hal itu juga ada di episode 6 di mana Chandra yang berusaha menyelamatkan Fiska akhirnya harus mengorbankan nyawanya dan hanya meninggalkan Romo Ignatius dan Fiska untuk menghadapi Arvino. Nah, kalau ngomong bagaimana dampaknya ya banyak sisi positif ya, baik dari review dari saya yang mengatakan ya ini fresh, ceritanya menarik, terlepas bagaimana disesuaikan dengan bagi antara yang ada di komik dan yang ada di visual itu harus ada perbedaan, ada persamaan, harus kita maklumi. Tapi kalau ngomongin kritiknya apakah ceritanya menurutku pergolakan emosinya misalnya pembabakannya masih benar-benar cukup rata. Ya, kita bisa melihat konflik jatuh bangunnya Fiska, tetapi aku yakin beberapa yang benar-benar berharap terlalu besar di series ini mungkin akan kecewa dengan pembabakannya, belum benar-benar menguras hati dan emosinya penonton. Sekali lagi, kalau pada saat ngomongin di luar konteks Muslim sendiri atau Islam sendiri, terus kita dihadapkan dengan yang kayak genre Katolik standar, penonton atau penikmat series dan film itu cukup tinggi, dia cukup sesuai dibandingkan standar Korea ataupun Amerika. Meskipun kalau kita lihat lagi lebih dalam, ya banyak ada kritik masing-masing untuk membandingkannya. Nah, sini yang saya berlakukan kritik. Apakah sesuai misalnya yang terjadi di Indonesia sendiri? Ya, eroksisme yang terjadi di Katolik lebih diprioritaskan untuk pastor. Itu ada di awal-awalnya pada saat kita ngomongin ibunya Fiska, terus Fiska sendiri yang melakukan eksorsisme tuh jadi sedikit janggal. Meskipun alurnya dibawa dekat ke sana, bagiku sedikit janggal di sana. Terus ngomongin simbol 66, ya
ya cukup jeli, tetapi orang kan menyiritkan ya mungkin bisa ditebak. Terlebih dari beberapa kritik itu ya ada sisi bagusnya, misalnya sisi penggambaran iblis yang sa sangat tidak perwujudan topeng iblis ini cukup kayak komik-komik ya sih, tapi ya kita bisa menerimanya ya sebagai kayak cerita yang baru. Meskipun ya kalau sekali lagi orang yang menggambarkan iblis dengan gaya Amerika atau Korea sendiri yang ngomongnya juga ekstros rasa janggal, tapi ya aku tidak bermasalahkannya. Hanya bermasalah apakah benar-benar sesuai dengan yang ada di Indonesia sendiri atau yang ada di kenyataan sendiri di Asia sendiri. Misalnya ngomong ekso pengusiran setan, eksorsisme, ngomongin dengan kebiasaan yang ada di Katolik ya lebih terkesan petugasnya lebih maskulin, lebih ke pastor, dan kamu harus menghadirkan cerita ini dengan cerita seorang Fiska perempuan yang bisa melakukan pengusiran roh, pengusiran iblis, ya akan terasa janggal, walaupun gak menutup kemungkinan bahwa di Kristen pun ada yang seperti itu. Tapi ya saat menunjuk pada suatu objek, menurutku ya emang akan merasa janggal kalau rada-rada melenceng dari sana. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik, saran, tulis di komentar. Jika ada keinginan berinvestasi, silakan klik link Saweria di deskripsi. Akhir kata, selamat malam.